Jangan pernah lewat sini pas surup. Suara itu keluar dari mulut warga tua yang duduk di pos ronda. Awalnya cuma peringatan, tapi siapa sangka, malam itu justru jadi awal petaka. Waktu itu aku dan Udin baru selesai kerja di proyek jalan. Udara sudah mulai lembab, matahari setengah tenggelam di balik bukit. Kami berdua lewat depan pos ronda, dekat tanah kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi. Orang tua itu melirik kami sebentar, lalu nyeletuk, "Mending cepat pulang, Le, jangan numpang lewat situ kalau udah surup." Aku cuma senyum, angguk sopan, lalu jalan terus. Udin yang jalan di sampingku malah menunduk, mukanya kelihatan gak enak. Din, serius amat. Takut sama omongan kakek-kakek, candaku. Udin gak jawab, dia cuma nengok ke arah tanah kosong itu. Gue udah sering dengar, kok, yang nekat lewat situ pas surup, gak ada yang balik hidup-hidup. Aku ketawa kecil, dramatis amat, tapi semakin dekat ke tanah itu, angin mendadak dingin, langit kelihatan aneh, ada garis merah gelap kayak luka di awan. Dan aku sadar, suasana sekitar hening banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung, hening, dan hawa jadi pengap. "Ayo Din, cepetan, biar cepat sampai," aku bilang sambil jalan lebih cepat. "Kami harus lewat situ, kalau muter, bisa sejam lagi sampai base camp." Baru 5 langkah masuk ke tanah kosong itu, kaki kanan Udin langsung berhenti. Aku nengok, kenapa? Udin gak jawab, mukanya pucat. "Kok?" Kakinya, suara Udin gemetar. Aku nengok ke bawah, kaki kiriku terasa dingin. Tanah di bawahnya bergetar. Bukan cuma itu, tanahnya kayak basah, tapi bukan lumpur. Merah, kental, seperti darah, yang rembes pelan-pelan dari dalam tanah. Aku panik, coba angkat kaki. Tapi sesuatu narik pergelangan kakiku dari bawah. Din, pegangin gue." Udin buru-buru nyeret lenganku. Aku merasa ada tangan dingin, bukan satu, tapi banyak, yang narik kakiku masuk ke tanah. Bisikan muncul di sekitar kami. Pelan, tapi jelas. "Jangan pergi, tinggal di sini, kami butuh kamu." Suara-suara itu kayak datang dari dalam tanah. Aku teriak, Udin menarikku sekuat tenaga. Pelan-pelan, kakiku lepas, tapi sebelum sempat mundur jauh, aku sempat melihat sesuatu dari celah tanah yang terbuka. Wajah pucat, matanya kosong. Seperti mayat yang ditanam, tapi belum mati. Wajah-wajah itu menatap ke atas, ke arah kami. Aku dan Udin jatuh terguling. Kami nggak mikir lagi, langsung lari tanpa nengok ke belakang. Sampai di jalan besar, kami berhenti, napas ngos-ngosan, lutut gemetar. Beberapa warga yang lihat kami langsung datang, termasuk bapak tua di pos ronda tadi. Beliau cuma geleng-geleng kepala. "Peringatan itu bukan buat nakut-nakutin, Le, tanah itu memang harus tumbal. Kalian selamat, tapi jangan balik lagi." Malam itu, aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah-wajah di tanah itu terus muncul di kepalaku. Besok paginya, aku nekat balik ke sana, sama kepala desa dan beberapa warga. Dan apa yang kami temukan? Bekas jejak kaki kami masih ada, tapi di sekelilingnya, ada ratusan bekas tapak kaki lain. Kecil, besar, campur aduk, seperti ada yang berdiri melingkari kami waktu kejadian kemarin. Tapi nggak ada satupun yang kami lihat saat itu. Kepala desa cuma bilang pelan, "Yang kemarin keluar, itu cuma sebagian. Waktu surup, tanah ini memang bangun, dan selalu minta korban." Sejak itu, aku percaya, di desa ini, waktu surup bukan cuma soal hari berganti malam. Itu waktu ketika tanah menagih nyawa. Dan aku bersyukur, hari itu aku masih bisa pulang. Sejak kejadian itu, aku nggak pernah berani nginjak tanah kosong itu lagi. Setiap kali lewat, aku pilih muter, walau harus jalan jauh. Tapi satu hal yang bikin aku merinding sampai sekarang. Seminggu setelah kejadian, Udin, yang waktu itu nyelamatin aku, hilang. Pagi itu, dia pamit ke mandor buat ambil alat yang katanya ketinggalan di dekat proyek. Sendirian, waktu surup, dia nggak pernah balik. Warga nyari kemana-mana, hutan, sungai, ladang, nihil. Sampai akhirnya, 3 hari kemudian, seorang petani nemuin sesuatu di tanah kosong dekat pohon asem. Bukan jasad, bukan mayat, cuma topi lusuh Udin, setengah tenggelam di tanah. Dan bekas tapak kaki yang samar, cuma satu arah. Masuk ke tengah tanah kosong itu, tanpa jejak keluar. Sejak hari itu, aku cuma bisa berpikir,
Mungkin waktu itu aku berhasil selamat, tapi tanah itu tetap haus. Dan akhirnya, dia ambil orang yang paling dekat denganku. Waktu surup belum selesai, dan tanah kematian itu masih terus menunggu.